Perkenalan, hari ini kita bakal belajar PPKN. Nah, hari ini yang kita pelajarin bab 2 tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Bab ini penting banget nih buat kalian untuk bekal kalian setelah lulus sekolah dan bekerja. Jadi bab ini akan membahas tentang perlindungan kalian saat bekerja, fasilitas apa yang harus kalian dapat saat bekerja. Nah, untuk lengkapnya silakan lihat video berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dan hakikat tenaga kerja di Indonesia. Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1, Pasal 1 Ayat 2, pekerja yaitu suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa bagi seseorang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Klasifikasi tenaga kerja yaitu berusia 15 sampai 64 tahun dan yang bukan tenaga kerja berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Lalu, mengapa seseorang boleh bekerja pada saat ia berusia 18 tahun, sedangkan klasifikasi tenaga kerja yaitu berusia 15 sampai 64 tahun? Menurut pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun boleh bekerja sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, anak yang berusia 15 tahun sampai 18 tahun dapat dikerjakan secara normal, hanya saja tidak diperbolehkan dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan. Oleh karena itu, kalian diperbolehkan untuk PKL, tapi belum bisa melakukan kontrak kerja, dan kontrak kerja boleh dilakukan saat kalian berusia 18 tahun, di mana menurut undang-undang kalian cakap hukum saat berusia 18 tahun. Selanjutnya, sistem perlindungan tenaga kerja, yaitu yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja dan juga perusahaan. Yang pertama, ada jenis-jenis perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, kalian akan mendapatkan perlindungan sosial, yaitu misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau asuransi lainnya. Kalian harus mengetahui manfaat BPJS Kesehatan. Jika kalian memiliki BPJS Kesehatan, kalian dapat menggunakannya untuk rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, biaya ini tidak perlu kalian keluarkan lagi, soalnya udah dipotong dari setiap kalian mendapatkan upah. Selanjutnya, ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan asuransi yang akan kalian dapatkan saat kalian bekerja. Jadi kalau kalian mengalami kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, kalian dapat mendapatkan asuransi ketenagakerjaan seperti itu. Terakhir, jika perusahaan kalian berbaik hati, mereka akan memberikan asuransi lainnya dari perusahaan. Nah, biasanya limit dari asuransi yang diberikan perusahaan ini lebih besar daripada asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, yang kedua, ada perlindungan teknis, misalnya penerapan K3 di perusahaan, yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan bekerja. Jadi, kalau kalian bekerja, perlu nih diperhatikan, yaitu yang pertama apa? Keamanan alat-alat yang kalian gunakan. Yang kedua, kesehatan kalian. Jadi, misalnya kalian menggunakan alat-alat yang aman sehingga tidak menimbulkan radiasi pada tubuh kalian atau dapat menimbulkan kecelakaan pada kalian. Yang terakhir, ada keselamatan dalam bekerja. Nah, ini paling penting. Jadi, jika sudah aman, sudah sehat, otomatis akan ada keselamatan dalam bekerja. Semua ini harus kalian perhatikan dalam memilih perusahaan. Selanjutnya, ada perlindungan ekonomi, yaitu jaminan hari tua, pesangon, atau uang pensiun. Jaminan hari tua ini akan bisa dicairkan saat kalian sudah berusia pensiun, yaitu tadi 64 tahun. Sedangkan jika kalian belum berusia 64 tahun, uang ini tidak bisa dicairkan. Jadi ini bertujuan agar kalian mendapatkan perlindungan saat hari tua. Yang kedua, ada pesangon. Pesangon biasa diberikan jika kalian sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Bisa langsung semua diberikan atau berupa uang pensiun. Uang pensiun itu diberikan secara satu persatu setiap bulan sampai kalian sudah tidak mendapatkan uang pensiun tersebut. Nah, terakhir, Ibu bisa menyampaikan nih hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat bekerja. Yang pertama, kepastian hukum dari pekerjaan tersebut. Jadi sebelum kalian mulai bekerja nih, silakan kalian lihat dulu surat perjanjiannya. Nah, ada nggak nih jam bekerjanya? Misalnya, ketentuan bekerjanya hanya 8 jam. Jadi di luar 8 jam itu kalian sudah terhitung secara lembur. Kalian juga harus baca nih, ada nggak tertulis upah minimum saat kalian lembur. Jadi kalau
perusahaan melakukan kesalahan atau kesewenang-wenangan, kalian bisa mengacu pada surat perjanjian kerja. Yang kedua, ada masa kerja, yaitu peraturan yang memastikan lama kalian bekerja. Jadi misalnya tertulis nih, kalian dikontrak selama 2 tahun, kalian dikontrak selama 1 tahun. Jadi misalnya kalian diberhentikan sebelum 1 tahun, kalian bisa menuntut pada perusahaan gitu. Paham ya? Yang kedua, ada peraturan resign. Peraturan resign ini biasanya tertulis nih di perusahaan. Jika kalian mengundurkan diri dalam jenjang waktu sebelum waktunya, biasanya akan ada denda nih buat kalian. Nah, hal-hal ini perlu kalian perhatikan agar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Terakhir, pilih perusahaan yang memberikan perlindungan bekerja seperti asuransi atau tunjangan lainnya. Jadi misalnya ada tunjangan melahirkan, ada tunjangan sakit, atau tunjangan buat anggota keluarga kalian. Nah, sekian dari Ibu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang telah kalian tonton, Ibu harap bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa tahu nih hak dan kewajiban apa yang harus kalian berikan saat bekerja. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.